Assalamualaikum semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Di sini saya akan membahas beberapa rumah adat yang ada di Sumatera Utara. Pertama, saya akan membahas rumah adat Karo. Siwalu Jabu merupakan rumah adat untuk suku Karo yang memiliki arti rumah besar dan terdiri dari 8 bagian dan kepala keluarga. Berarti, rumah adat Karo ini terdapat 8 keluarga yang tinggal dalam satu atap. Sistem kekerabatan masyarakat Karo adalah sistem kekeluargaan yang garis keturunannya dari ayah dan kekuasaan berada di pihak laki-laki. Dalam pengertian masyarakat Karo, keluarga sama dengan Jabu yang berarti satu rumah tangga, menurut Sitanggang tahun 1992. Rumah adat Siwalu Jabu ini merupakan rumah panggung dengan ketinggian mencapai 12 meter, memiliki dinding miring dengan bagian bawah lebih kecil daripada bagian atas. Bentuk atapnya merupakan perpaduan bentuk trapesium. Menurut Petambun dalam buku Adat Istiadat Karo tahun 1952, rumah adat Karo ini dibagi menjadi beberapa ruang. Yang pertama, Jabu nomor 1 dinamakan dengan Jabu Bena Kayu sebagai tempat pemimpin yang memberi keputusan atas segala permasalahan yang ada di rumah adat. Lalu Jabu nomor 2 disebut Jabu Ujung Kayu sebagai tempat anak baru dari Jabu Benah Kayu dan tugas penghuninya adalah menyampaikan nasihat kepada semua penghuni. Yang ketiga, ada Jabu Leper Benah Kayu sebagai Jabu ketiga, yaitu tempat saudara dari penghuni Jabu Benah Kayu. Tugas penghuninya menyampaikan berita yang didapat dari luar rumah. Lalu kemudian Jabu nomor 4 disebut Jabu Leper Ujung Kayu dan dihuni oleh Kaling Bubu. Jabu kelima sebagai tempat kedudukan anak beru, menteri yang disebut Jabu Sedapurka Bena Kayu yang mempunyai tugas mendengar segala pembicaraan dan keputusan dalam musyawarah di dalam rumah adat. Lalu yang keenam, Jabu nomor 6 disebut dengan Jabu Sedapurka Ujung Kayu, tempat dari saudara Jabu Kalimbubu Bena Kayu. Dia dianggap sebagai pemberi ketentraman seluruh penghuni. Dan yang ketujuh, ada Jabu ketujuh sebagai tempat dukun yang mengatur segala yang berhubungan dengan ritual dan kepercayaan yang disebut Jabu Sedapurka Leper Bena Kayu. Dan Jabu terakhir disebut Jabu Sedapurka Leper Ujung Kayu yang bertugas membantu penghuni Jabu Bena Kayu menjamu tamu. Yang kedua, rumah adat Mandailing. Rumah adat Mandailing ini merupakan bagian dari peninggalan budaya dari suku Mandailing di Sumatera Utara. Kompleks perumahannya terbagi atas dua bagian utama, yaitu yang pertama itu adalah Sopo Godang yang difungsikan sebagai tempat untuk melangsungkan sebuah musyawarah. Pada beberapa kondisi juga banyak dijadikan sebagai area pertunjukan seni untuk tamu bermalam dan lainnya. Lalu yang kedua, halaman bola, bagian yang berbentuk sebidang halaman luas dan juga datar tanpa gundukan. Biasanya digunakan untuk melangsungkan prosesi adat dan juga berkumpulnya masyarakat. Sebagai bentuk keindahan desain yang digunakan, terdapat ornamen-ornamen hiasan pelengkap. Letaknya biasanya dibuat pada bagian tutup ari, bagas godang, dan juga sopo godang. Orang Mandailing biasanya menyebutnya dengan sebutan bolang. Pembuatannya dilakukan dengan teknik anyam dan sebagian lainnya diukir. Warna yang paling mendominasi adalah warna merah, putih, dan juga warna hitam. Ketiga pilihan tersebut memiliki sebuah makna filosofis. Pada warna merah dilambangkan sebagai sebuah kekuatan, putih dilambangkan sebagai sebuah kesucian, dan hitam dilambangkan sebagai alam gaib. Yang ketiga, rumah adat Angkola. Rumah adat Angkola ini dikenal dengan ciri khas pemilihan warna pada struktur bangunannya yang didominasi oleh warna hitam. Bagian-bagiannya terbuat dari bahan-bahan alam yang mudah ditemukan, seperti ijuk dan juga kayu. Konsep yang diusung adalah bentuk rumah panggung dengan tiang sebagai alat penyangga bagian badan rumah. Banyak yang menyamakan dengan rumah adat Mandailing, yaitu bagas godang. Namun sejatinya perbedaannya cukup banyak, mulai dari struktur, gaya desain, dan juga pembagian area utamanya. Terdapat sebuah pemahaman filosofis terhadap ornamen atau desain hiasan yang digunakan. Contohnya pada bagian atas pintu rumah menggunakan lukisan gerongga.
di mana pemahaman ini diartikan sebagai bentuk persaudaraan antar masyarakat yang sangat kuat. Keunikan yang dimiliki pada bentuk strukturnya, pada bagian atap yang dibuat seperti menyerupai pelana kuda. Lalu dindingnya dibangun tanpa plafon dengan ketinggian yang rendah, hanya cukup untuk berdiri saja. Sebagai bagian tambahan dibuat anyaman agar lebih terlihat menawan. Lalu yang keempat, rumah adat Simalungun. Bagian atapnya menjadi ciri khas utamanya karena berbentuk limas, sedangkan bahan yang digunakan adalah ijuk. Kolong rumahnya dibuat setinggi 2 meter dengan tujuan menghindari serangan babi hutan dan berbagai macam jenis hewan liar lainnya. Keunikan utama yang dimiliki dapat terlihat pada bagian bawah atau kaki rumah yang tersusun atas kayu bulat-bulat. Penempatannya dibuat menyilang mengarah pada satu sudut ke sudut yang lain, sedangkan tinggi pintu dibuat pendek, dengan maksud bahwa setiap tamu harus menghormati pemilik rumah. Pada mulanya, pembangunan dilakukan oleh Raja Simalungun pada sekitar tahun 1939. Yang kelima, Rumah Balai Batak Toba. Rumah adat Balai Batak Toba ini memiliki sebuah pembagian khusus. Pertama yaitu Jabu Persakitan. Bagian ini digunakan sebagai area untuk penyimpanan barang-barang pemilik rumah. Sedangkan pada bagian kedua yaitu Jabu Bolon difungsikan sebagai rumah bagi keluarga besar. Keunikan yang dimilikinya adalah tidak terdapat sebuah sekat untuk kamar, sehingga seluruh anggota keluarga akan tidur pada tempat yang sama. Menariknya, jika dilihat secara keseluruhan, bentuk bangunan ini akan terlihat menyerupai kerbau. Rumah adat Balai Toba merupakan satu simbol kerukunan dalam masyarakat, karena pembangunannya dilakukan dengan sistem gotong royong, sama seperti rumah adat lainnya. Bentuk strukturnya adalah rumah panggung dengan penyangga di bagian kakinya. Perlu diketahui bahwa hampir keseluruhan komponen yang digunakan berasal dari bahan dasar alam yaitu kayu. Pembagian strukturnya ada 3 dengan filosofis yang mencerminkan atas sebuah dunia dengan dimensi yang berbeda. Yang pertama, yaitu atap yang memiliki sebuah makna sebagai dunia dari para dewa yang disembahnya. Kedua, lantai rumah sebagai bentuk pencerminan dunia manusia tinggal. Sedangkan untuk yang ketiga, berupa kolong rumah sebagai simbol akan adanya dunia setelah kematian. Terima kasih semuanya. Semoga dengan pembelajaran ini kita dapat lebih mengenal tentang rumah adat yang ada di Sumatera Utara. Semoga pembelajaran ini dapat menambah wawasan dan ilmu bagi penontonnya ya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.